Untuk sebuah usaha pastinya kita akan menitik beratkan pada penghasilan, pembagian daripada usaha kita ya. Kita dapat apa ya, presentasinya seperti apa, oke? Presentasinya jika kita mengelola bengkel sendiri, semuanya kita handle, maka 100% akan masuk kepada kantong kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas lagi tentang bengkel ya teman-teman. Ini adalah tips atau cara buka bengkel buat bengkel motor buat mereka seorang pengusaha atau seorang yang mempunyai modal berlebih. Usaha apa ya yang kira-kira bisa dijalankan pada hari ini? Baik teman-teman, saya sedikit memberi gambaran tentang usaha, salah satu usaha yang ini menjadi usaha yang minim resiko ya, minim resiko. Jadi yang saya alami, yang saya lihat, karena memang basic saya seorang mekanik, jadi saya sendiri merasakan bahwa yang namanya bengkel motor itu atau usaha yang tidak ada matinya. Kenapa bisa bilang begitu? Tidak ada matinya, ya mungkin semua usaha pasti ada ya, ada jatuh bangunnya, bisa juga bangkrut, bisa juga maju ya, itu tergantung dari emang milik kita, milik ya, atau istilahnya emang nasib. Cuman di sini saya memberikan sedikit pengalaman yang saya rasakan selama ini di bengkel. Usaha bengkel saya itu termasuknya itu menengah ke bawah ya, masih kecil-kecilan. Karena memang modalnya juga pas-pasan. Jadi enaknya di bengkel itu kita menyetok barang itu nggak bakal basi atau busuk. Contoh misalkan kita menyetok oli mesin, itu masih bisa hari ini tidak dijual, hari ini tidak terjual, tahun depan masih bisa dipakai. Begitu juga dengan komponen yang lainnya seperti lampu-lampu, busi, ampas rem, dan yang lain-lainnya. Cuman mungkin resikonya itu ada di operasionalnya ya. Ketika operasional itu lebih tinggi daripada pemasukan, secara otomatis maka bengkel itu atau tempat usaha itu akan redup ya, redup. Tetapi di sini yang paling minim resiko adalah bengkel ya. Oke, di sini saya akan memberikan wawasan kepada Anda, baik Anda yang mempunyai, terkadang gini ya, orang mempunyai uang banyak tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Mungkin ini untuk teman-teman saya yang berada di luar negeri ya, menjadi TKI atau TKW yang mungkin pemasukannya itu lebih besar. Ketika mereka pulang ke Indonesia, mereka membawa uang banyak ya, dan mereka ingin mempunyai usaha apa ya. Berikut ini saya kasih tahu ya gambarannya. Buka bengkel toko spare part. Untuk membuka bengkel toko spare part, ada beberapa opsi yang bisa Anda ambil. Yang pertama itu adalah toko spare part dan bengkel motor Anda kelola sendiri. Itu catatan untuk Anda yang mengerti, memang udah berada di dunia otomotif. Oke. Lalu yang kedua, bengkel itu mekanik dan toko spare part itu Anda. Nah, di sini Anda harus mencari mekanik yang profesional ya, mekanik ahli. Untuk toko spare part, untuk urusan spare part itu bisa berjalan, bisa dipelajari sambil jalan ya, karena mekanik yang mengerti tentang barang. Anda tinggal bagian pemasukan, pengeluaran, pembelian, pembelanjaan, hubungan sama sales itu Anda sendiri ya. Banyak contohnya seorang yang basicnya memang bukan bengkel ya, banyak taci-taci atau oo yang memang mereka punya modal, punya usaha, mereka bisa hidup, bisa maju dengan usaha otomotif mereka ya, karena mereka dibantu oleh mekanik-mekanik ahli dan banyak orang yang belanja dari kalangan montir. Oke. Lalu kemudian bengkel dan toko, bengkel kita serahkan kepada mekanik dan toko kita serahkan kepada karyawan. Nah di sini mungkin resikonya lebih besar ya. Lebih besarnya kenapa? Karena operasionalnya itu pasti lebih besar. Ketika operasional lebih besar, sementara bengkel kita atau usaha kita masih merangkak, merintis, itu kemungkinan lama ya, lama berkembang dan kemungkinan redup juga bisa. Oke, yang saya geluti, yang saya kerjakan sekarang hari ini itu adalah bengkel. Itu adalah saya sendiri dan mekanik. Toko spare part pun mekanik dan saya sendiri gitu. Jadi semuanya saya handle bersama-sama. Cuman secara presentasi mungkin akan berbeda. Oke, untuk presentase ya, presentase bagi hasilnya mungkin untuk apa ya? Mungkin untuk sebuah usaha pastinya kita akan menitik beratkan pada penghasilan, pembagian daripada usaha kita ya. Kita dapat apa ya, presentasinya seperti apa, oke? Presentasinya jika kita mengelola bengkel sendiri, semuanya kita handle, maka 100% akan masuk kepada kantong kita ya.
Tetapi catatan, kita harus mengerti semuanya ya, menghandle semuanya. Kita harus siap dengan segala segala resiko, segala keilmuan ya, kita harus tahu. Kemudian jika bengkel kita kebanyakan untuk toko spare part yang ada di sini, yang ada di Cirebon khususnya, itu kebanyakan toko spare part itu mekanik. Untuk urusan teknik itu ada di mekanik, untuk urusan toko itu ada di bagian toko ya. Nah, secara persentase jika kita mempunyai mekanik ya, itu pemasukan dari mekanik itu jasa mekanik masuk ke kita itu 20%. Sementara untuk spare part, karena mekanik itu tidak campur tangan kepada spare part, maka spare part itu keuntungannya untuk kita semua ya. Oke. Kemudian jika kita pengen autopilot ya, maksudnya kita nggak terlibat langsung di dalam bengkel itu ya, kita bisa saja menggandeng mekanik handal, lalu kita mencari karyawan toko yang bisa dipercaya untuk menjaga toko kita ya, tentunya dengan basic yang serupa ya, basicnya dari otomotif ya, basicnya dari orang-orang yang berpengalaman di bidangnya ya. Tentunya itu resikonya lebih operasionalnya lebih besar ya, kita harus menggaji mereka. Untuk bagian bengkel mungkin mereka bisa hidup sendiri ya, mereka bisa mencari uang sendiri. Tetapi untuk spare part mereka juga harus menjual, dan kita mungkin bisa membagi dari hasil laba yang didapat. Oke teman-teman, untuk saat ini saya di bengkel itu melakukan sistemnya, saya sebagai seorang mekanik, saya juga seorang owners sekaligus mekanik, mempunyai toko dan bengkel. Tetapi semuanya saya kerjakan secara bersama-sama ya. Bengkel ya mekanik ya, ketika caranya gini, kita misalkan kita mengerti semuanya, kita orang teknik, orang bengkel, pasti ketika sang mekanik itu tidak masuk, tidak hadir, kita masih bisa menghandle bengkel. Tapi jika mereka masuk ya, kita bersama-sama menjalankannya. Oke teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pembahasan kali ini. Buat Anda yang mempunyai modal dan pengen membuka usaha, jangan ragu-ragu, tinggal pelajari saja dulu apa yang menurut Anda itu masuk, apa yang Anda mengerti ya. Jangan sampai kita punya usaha tetapi kita punya uang tetapi kita bingung untuk menggunakannya di mana. Dan jangan sampai untuk memulai sebuah usaha itu terkesan ikut-ikutan atau tidak Anda pahami. Oke, sekian dulu dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.